Nah, ini adalah rangkaian relay ya, relay elektronik, bukan relay yang konvensional ya. Kalau relay yang konvensional seperti ini nih, ada keterangannya 10 ampere 250 volt AC ya. Jadi kekuatan relay ini bisa sampai dengan 10 ampere ya. Nah, ini 10 ampere ini relay yang konvensional yang biasa ya. Nah, ini kita buat relay yang elektronik ya. Ini kalau yang elektronik itu nggak cetrek-cetrek ya, senyap ya. Relaynya itu senyap. Kalau yang seperti ini kalau kalau bekerja dia tek trek 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 karena di dalamnya itu ada relay yang dipicu oleh magnet ya. Kalau seperti ini. Kalau ini relay ini dipicu oleh tegangan. Jadi nggak berisik ya. Ini senyap kalau relay ini. Agar relay ini bekerja, ini harus dikasih tegangan 5 volt ya. Kita coba kasih tegangan 5 volt. Nah, kita kasih tegangan 5 volt. Nah, jadi ketika dikasih tegangan dia hidup. Di relay itu bekerja. Nah, terang ya. Nah, ketika diputus dia juga mati. Jadi ini bekerja dipicu oleh tegangan 5 volt. Delaynya kecil ya. Delaynya itu sangat berapa milidetik cepat gitu. Jadi ini bisa untuk pompa air, untuk apa aja bebas ya. Untuk pemicunya ini bisa juga menggunakan Arduino ya, bebas sih pemicunya. Kalau saya ini akan dijadikan untuk pemicu ini nih. Nah, ini cuma 150 watt ya, keteteran. Soalnya mesin air saya itu 350 watt. Jadi panas banget, jadi nggak berfungsi dengan normal ya menggunakan ini. Jadi saya akan rubah ini menggunakan ini. Ini kekuatannya lebih besar ya. Kalau hitung-hitungan kertas, yang ini itu 41 ampere bisa melalui tegangan yang dilaluinya 600 volt ya. Yang ini 220 volt ini 230 apa 260 ya, lupa yang ini. Yang jelas ini cuma 4 ampere ya maksimalnya, tapi ternyata di sininya cuma, kalau menurut hitung-hitungan kertasnya ini 4 ampere, tapi di sininya cuma 150 watt ya. Harusnya kalau 4 ampere itu bisa sampai 1000 watt lah, 900 watt ya. 900 watt. Kalau ini kalau hitung-hitungan kertas ya. Ini bisa sampai 8000 watt ya. Kalau ini. Ini mungkin stabilnya mungkin di hitung-hitungan 4000 wattan lah. Setengahnya, kita hitung setengahnya atau 2000 lah. Paling minim lah. Paling minimalnya 2000 watt lah. Si pompa air ini menggunakan tekanan air ya. Jadi kalau ada bukan tekanan air mengalir ya. Kalau ada air mengalir, yaitu ada ketup ya. Dia mendorong ketup. Ketup itu merangsang, memicu sensor magnet ya. Sensor magnet baru memberi tegangan ke ini nih untuk menghidupkan mesin ya. Nah, sensornya seperti ini nih. Nah, ini yang dipakai sensornya sensor magnet ini. Ini ada di dalam ini ya. Ini saya beli cadangan ya. Bukan cadangan sih, ini untuk keperluan aja. Ini namanya sensor magnetik. Nah, ini dihubungkan dengan ini ya. Bisa dihubungkan ke sini. Ini ke sini, satu lagi ke sini. Nah, ini kalau dihubungkan ke sini nggak bakal mau dia, karena harus ada magnet. Tapi kalau ke sini dia mau hidup. Tuh. Nah, ini kalau ada magnet dia menyala. Oh, aduh, terlalu dekat nih.
terlalu dekat sini. Aduh. Oh, ini daya magnetnya kuat, jadi jauh juga kena dia. Tuh. Jadi ini sensor magnet. Bisa dipakai tukang sulap juga bisa nih. Simsalabim alabrakadabra. Nah ini magnet. Jadi bisa juga mungkin pesulap juga kalau neon nyala itu bisa pakai trik ini. Dipegang, deketin, nyala. Nah, ini sensor magnet ya. Ini juga sensor ini ada di sini. Ada di sini nih. Waduh. Bahaya, kita putus dulu listriknya, bahaya. Nah, di sini ini saya akan rubah, jadi ininya dibuang, jadi sensor magnetnya aja yang dipakai ya. Begitu kira-kira. Nah, seperti ini tuh sama persis tuh. Jadi ini juga menggunakan sensor magnetik. Jadi kita hanya menggunakan sensor magnetiknya aja. Jadi relaynya kita gunakan yang ini. Ini yang wattnya besar ya. Jadi untuk keperluan apapun ini oke. Kalau ini aduh keteteran. Aduh panas. Nah, kita ininya buang ya. Ini nggak dipakai, sederhana banget ini. Ini nggak dipakai. Nah, ini kita pakai ini, tes ya. Ini pasti berhasil ya. Oh, ininya belum ada ya. Kita solder aja dulu ke sini. Supaya paten. Kita coba tes. Nah, itu jalan tuh. Jalan. Tuh, LED-nya nyala. Nanti berfungsi dengan sempurna ya. Oh. Kita coba pakai tegangan tinggi. Pakai lampu. Bahaya ya. Nah, tuh. Set. Jadi ketika ada air mengalir, dia langsung nyala. Set. Ketika keran ditutup, otomatis mati gitu. Ketika keran dibuka, dia nyala. Ketika keran ditutup, dia mati gitu. Ini berfungsi dengan sempurna. Tinggal kita ngakalin ininya pakai kabel keluar ya. Soalnya ini besar, saya akan membuat kotaknya sendiri ini. Kotaknya sendiri, dan ini untuk tegangan 5 voltnya saya beli juga ini nih. Nah, ini mungil inputnya AC 220 volt, outputnya ini 5 volt ya, bisa untuk dijadikan casan juga sini. Jadi banyak di internet, nanti untuk detailnya silakan cek di deskripsi video aja ya. Untuk rangkaian ini bentar, bahaya saya lupa matiin. Nah, untuk rangkaian ini ya, sederhana sih. Nah, ini cara merakitnya seperti ini ya. Kalau LED dioda ini ditambahnya di sini. Ini dioda sini nggak begitu berpengaruh sih. Mau pakai nggak pakai juga nggak masalah. Penting rangkaiannya seperti ini nih. Nah, kalau mau di screenshot silakan. Nah, ini 220 volt input masuk ke sini, keluar ke sini. Nah, ini outputnya bebas mau ke mana aja boleh. Mau ke mesin air, mau ke apa aja lah, bebas ke sininya. Pokoknya ini positif, ini negatif ya. Negatifnya itu nggak masuk rangkaian, cuma kabel aja nyambung gitu. Ini out, ini min out, ini plus out. Ini
plus input, ini input gitu. Jadi yang minusnya itu nggak masuk ke rangkaian. Jadi input masuk ke A1, nanti keluar ke A2. Nah, sebenarnya si G ini yang kuncinya itu. Jadi ketika nggak ada tegangan ke G, ya, nggak ada arus, nggak ada tegangan, di si A ini nggak mengeluarkan tegangan ya, nol volt ya. Tapi ketika ini ada arus masuk, maka si A2 itu mengalirkan listrik gitu. Sederhana sih. Nah, ini resistor 470 ohm dan ini MDC 3020. Yang ini BTA 4600B dalam kurung 41 ampere 600 volt. Nah, ini yang resistor ini 330 ohm. Kalau di rangkaian ini saya tambahkan di LED ya. Bisa dipasang di sini nih. Kalau terbalik dia nggak bakal berfungsi, yang mati. Jadi kalau LED itu nggak boleh terbalik. Silahkan aja dicoba ya. Sebenarnya nggak pakai LED juga nggak masalah sih. Ini cuma indikator aja, segini aja cukup ya. Sederhana. Ini udah berfungsi dengan baik ya. Nah, hasil akhirnya seperti ini udah jadi ya. Jadi sekarang semua udah jadi satu, dari input semua dari satu ininya. Tinggal dipasang ke paralon. Udah, ini tinggal pasang ke listrik. Dan outputnya ini dipasang ke mesin air ya. Kita coba tes. Nah, udah nyala ini. Nah, ini yang tadi yang 5 volt dari 220 mati lagi. Ini longgar ininya. Nah, ini yang 220 ke 5 volt ya. Jadi dari sini masuk ke sini ke 5 volt outputnya. Nah, ini sebelum masuk ke sini ke relay, ini masuk dulu ke sini ke sensor magnet ya. Jadi kita coba sensor magnet. Nah, udah berfungsi dengan baik. Jadi ini bisa untuk pompa air yang wattnya besar sekali ya. 2000 watt, 4000 watt kuat. Oke. Tidak masalah. Berfungsi dengan baik. Dingin soalnya bebannya kecil ya. Kalau bebannya panas makanya saya pakai heatsink ini pendingin. Ini enggak ada bebannya, ringan, ini cuma berapa watt, tapi kalau nanti wattnya besar pasti ini panas ya. Sukses saudara-saudara, tinggal dimasukin ke box. Tinggal masukin ke sini. Hasil akhirnya seperti ini. Nih, udah beres. Nih. Sekarang udah rapih. Ini udah saya namain di sini. Di sini input AC. Input AC 220 volt. Ini output ke apa aja, mau lampu, mau pompa air, bebas, apa aja bebas ke sininya. Nah, ini sensor ya. Sensor ini bisa diganti apa aja sih, bebas. Bebas ini. Sensor di sini saya menggunakan sensor magnet ya. Magnet yang dipicu oleh air. Kita coba lagi. Nah, karena di sini LED-nya kalau udah ditutup LED-nya nggak berguna juga ya. Tadi untuk percobaan aja, jadi nggak berfungsi. Jadi LED yang tadi, yang ini nggak bener, yang ini jadi nggak usah pakai LED. Jadi kalau LED itu tadinya saya untuk percobaan aja ya, masih eksperimen ya. Sekarang LED-nya dibuang, jadi nggak berfungsi kok. Tetap ada di dalam sini tapi nggak kepakai juga soalnya. Ya begitulah kira-kira. Kita coba tes. Nah, berfungsi dengan baik. Cos.
sensitif banget ya. Kalau menggunakan yang seperti ini ada delay ya, pasti ada delay. Soalnya ini pakai magnet juga. Tek tuk tek tuk tek tuk tek. Kalau ini enggak ada delay ya. Minim delaynya. Ada tapi kalau mata yang lihat itu seolah nggak ada delay ya. Tapi kalau di slow motion ini pasti ada delay. Oh, super cepat. Kalau yang seperti ini cepat jebol nih. Kalau keuntungannya yaitu kalau yang relay yang elektronik itu sensitivitasnya dan kecepatannya itu sangat cepat ya dibanding dengan yang manual ini. Dia udah berhasil bisa untuk pompa air dengan daya yang lebih besar gitu. Tadinya cuma 150 watt, sekarang bisa sampai 2000 ke atas ya, 2000 watt. Belum dicoba lah, coba sendiri sampai kuat berapa wattnya silakan coba. Tapi di keterangannya itu 8000 watt sih. Mungkin saya perkirakan stabilnya itu di 4000 watt ya. Nggak tahu kalau memang spare partnya kalau asli mungkin bisa sesuai spek ya. Karena ada juga yang bajakannya ya. Jadi tidak semua yang palsu itu ada yang bajakan, ada harga, pasti harga juga berpengaruh ya. Kalau nggak salah saya belinya ada yang 7.000, ada yang 15.000, ada yang 25.000 ya. Ada sampai 70.000, nggak tahu bedanya yang mana. Mungkin merek, beda kualitas juga, ada juga yang KW kali ya. Mungkin sekian, sempat mencoba dan berhasil.